Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabar? Hari ini bertemu dengan Bu Ella ya. Bu Ella akan bercerita tentang Nabi Yusuf. Adik-adik tahu nggak cerita Nabi Yusuf? Hari ini Bu Ella akan bercerita tentang kemampuan Nabi Yusuf menafsirkan mimpi. Ceritanya diambil dari buku 24 Nabi Rasul, Stigma Daya Insani. Bismillahirrahmanirrahim. Sang penafsir mimpi. Adik-adik, karena diduga bersalah, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf menjalani hari-harinya di penjara dengan sabar. Ia beribadah kepada Allah. Bersamaan dengan masuknya Yusuf, masuk pula dua pemuda. Yang pertama bernama Nabua. Nabua adalah pelayan raja yang bertugas untuk memberikan minum kepada raja. Yang satunya lagi bernama Majlats. Majlats adalah pelayan raja yang bertugas untuk membuat dan menghidangkan makanan kepada raja. Nabua dan Majlats sangat kagum terhadap Yusuf. Perkataannya sopan, tingkah lakunya baik, dan suka menolong. Mereka yakin Nabi Yusuf tidak bersalah. Mereka percaya kepada Yusuf. Suatu hari, Nabua dan Majlats bermimpi. Nabua bermimpi ia melihat 3 tangkai anggur. Ia mengambil anggur tersebut, memerasnya, masukkannya ke gelas dan menghidangkannya kepada raja. Sementara Majlats juga bermimpi. Ia bermimpi membawa 3 keranjang. Ia meletakkan keranjang yang berisi roti tersebut di atas kepala. Lewatlah serombongan burung yang kelaparan. Burung-burung tersebut memakan roti dari keranjang yang paling atas. Nabua dan Majlats merasa heran dengan mimpi mereka. Mereka memikirkan arti mimpi tersebut, tapi mereka tidak mendapatkannya. Akhirnya mereka pun bertanya kepada Yusuf. Yusuf tersenyum. Ia berkata bahwa ia mengetahui arti mimpi tersebut. Ia mendapatkan kemampuan itu dari Allah karena ia beriman kepada Allah, Tuhan dari bapak-bapak yang terdahulu. Wahai Nabua dan Majlats, sembahlah Allah saja. Jika kalian menyembah Tuhan selain Allah, maka kalian hanya menyembah nama saja. Kata Yusuf kepada Nabua dan Majlats agar meninggalkan sembahan-sembahan mereka. Aku akan menafsirkan mimpi kalian, kata Yusuf. Nabua akan dibebaskan, sementara Majlats akan mendapat hukuman berat. Nabua dan Majlats saling berpandangan. Majlats sangat sedih, sementara Nabua merasa lega. Yusuf berpesan kepada Nabua agar menyampaikan kepada raja bahwa ia tidak bersalah. Beberapa saat kemudian, tafsir mimpi Yusuf pun benar. Nabua bebas dari penjara dan Majlats dijatuhi hukuman. Adik-adik, apakah Nabua ingat untuk menyampaikan pesan Nabi Yusuf kepada raja? Tahun demi tahun pun terlewati. Yusuf masih berada di penjara, sendirian di dalam penjara yang kotor. Ternyata Nabua lupa menyampaikan pesan Yusuf kepada raja. Suatu malam, Raja Mesir bermimpi. Ia berada di dekat sungai Nil. Ia melihat 7 sapi gemuk memakan 7 sapi kurus. Ia terbangun dan merasa heran dengan mimpi itu. Kemudian ia tidur lagi. Dalam tidurnya ia kembali bermimpi. Ia melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Raja terbangun dan memikirkan mimpinya.
Ia merasa mimpinya itu berkaitan dengan kondisi negerinya. Keesokan harinya, ia memanggil para pembesar dan menteri. "Wahai pembesar dan menteri, jelaskan tafsir mimpiku," titahnya. Para bangsawan dan menteri saling berbisik-bisik. "Tuan Raja, kami kira mimpi itu adalah mimpi biasa yang tidak berarti apa-apa," kata salah seorang bangsawan. Yang lain mengangguk setuju. Raja kecewa. Ia tidak sepakat dengan hal itu. Ia merasa mimpi itu adalah sebuah firasat. Tiba-tiba, Nabwa teringat tentang Yusuf. Ketika para pembesar sudah pulang, Nabwa memberanikan diri menyampaikan kepada raja. "Tuan Raja, bisakah aku menyampaikan sesuatu?" kata Nabwa. "Ya, sampaikan saja," kata raja tak acuh. Dia masih sibuk dengan pikirannya sendiri. "Aku tahu seseorang yang bisa menafsirkan mimpimu." Raja menegakkan punggungnya. "Siapa? Bawa kemari," katanya. Orang itu berada di penjara. Kemudian Nabwa menceritakan kepada raja tentang Yusuf. "Bawalah ia kemari." Kemudian Nabwa pergi ke penjara. Ia menyampaikan pesan raja kepada Yusuf tentang mimpinya. Yusuf pun menafsirkan mimpi raja. Yusuf berkata, "Bercocok tanamlah seperti biasa, kemudian sisihkanlah sebagian hasil panen masih dengan bulirnya. Setelah itu akan datang masa kemarau dan setelahnya akan datang musim hujan dan tanah akan subur kembali." Nabwa pun kembali kepada raja. Raja senang dengan penjelasan itu. Ia meminta Yusuf dibebaskan. Namun adik-adik, Yusuf menolak dibebaskan. Kenapa ya? Rayyan bin Walid, Raja Heksos, sebutan Mesir saat itu, heran karena Yusuf tidak mau dibebaskan. "Tuanku Paduka," Yusuf ingin Paduka mengundang semua wanita yang hadir di jamuan saat itu dan bertanya bagaimana sikap Yusuf ketika mereka menggodanya. Kata Nabwa. Raja berpikir dan akhirnya mengangguk. Ia mengundang ibu angkat dan beberapa wanita bangsawan. "Jelaskan padaku bagaimana sikap Yusuf ketika kalian menggodanya dulu," kata raja. "Maha sempurna Allah, kami tidak mendapati keburukan padanya sedikit pun," kata perempuan itu. Akhirnya Yusuf pun bebas. Masya Allah adik-adik, karena kemampuannya menafsirkan mimpi, dengan izin Allah, Nabi Yusuf pun keluar dari penjara. Sekian dulu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.